dari khususan ila ruhi syekhina Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Kalamfayan Al-Banjari wa khususan ila ruhi syekhina Abil Hasan Ali An-Nadwi wa khususan ila ruhi syekhina As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa khususan ila ruhi syekhina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa khususan ila ruhi syekhina Ahmad Zudianur khususan ila ruhi syekhina Ahmad Fahmi bin Zamzam wa khususan ila ruhi Ummi Masjid bin Muhammad Yusuf wa ila arwahi jami'a masyayikhina wa walidina wa ummahatina wa akhwanina wa akhawatina wa azwajina wa ajdadina wa jaddatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallahal karim taghashahum birahmal maghfirah wa yu'inu alaina min barakatihim alumihim manafahatihim ala tilganiyah wa ala kulli ma nawabi salafus salih wa ala hadratin nabi wa alin nabi wa bi asrar suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahus sana'ul hasan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asyrafil ladyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rabbi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hudatil umam ila dinil Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratikal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Iftah lana futuhal arifin waftah lana abwabal ilmi wal halim. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang mana atas izin Allah kita dijumpakan lagi di masjid ini untuk kembali memasang niat di dalam hati seperti biasa. Sengaja aku menuntut ilmu karena mencari ridha Allah. Kita pasang juga niat sengaja aku i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah, sekaligus sengaja aku niat menunggu sholat Isya karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang menuntut ilmu itu semua dosanya dihapus oleh Allah. Amin. Allah angkat derajat kita di surganya. Allah luaskan rezeki kita seluas-luasnya berupa rezeki yang halal di dunia dan rezeki yang menyampaikan kita ke surganya. Dan mudah-mudahan rezeki itu Allah sertakan dengan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang serta ketetapan iman, sehingga ketika Allah menjemput nyawa kita dalam keadaan Allah ridho, kita pun ridho, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan ta'lim kita kitab syarah hadis Jibril, ya, yang mana ilmu yang wajib kita pelajari ada 3 macam dalam hadis sahih, yang mana hadis ini menjabarkan beberapa ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari tanpa pengecualian. Apa ilmu yang dipelajari itu sesuai hadis Jibril, yaitu ilmu tentang Islam, kemudian tentang iman, dan yang ketiga tentang ihsan. Kita masih berbicara seputar Islam. Islam itu apa? Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu dijawab oleh Rasulullah. Maka ini Jibril menakuni guru, sebagai guru nakuni murid itu aja supaya yang lain mendengar, jadi pelajaran. Kata Nabi, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila.
dan seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan rukun Islam atau disebut juga dengan ilmu fikih. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat sudah selesai. Selesai sudah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah sudah kita bahas. Bukan sekedar bersaksi tapi kita kenal Allah itu gimana. Dia Tuhan tapi bagaimana kita membedakan Allah dengan makhluk. Sudah selesai sifat 20. Kemudian dilanjutkan mengenal Rasulullah, ditutup dengan mengenal akhlak Nabi. Selesai. Nah, kita masuk rukun yang kedua apa? Salat. Ya. Rukun yang kedua adalah salat. Jadi sesudah syahadat maka salat sebagai implementasi, ya itu bahasanya lah, harus lagi mengalih benar juga. ya jadi 2 kalimat syahadat itu pengakuan, sedangkan sholat pembuktian. Mengaku boleh, percaya oke. Tapi kepercayaan kita, pengakuan kita akan dibuktikan dengan pengamalan. Seberapa besar iman kita, maka sebesar itulah pengamalan kita. Sehingga setelah mengaku dengan 2 kalimat syahadat, itu ternyata yang paling besar dalam rukun Islam adalah sholat. Karena di antara amaliyah kita yang paling disenangi Allah di dunia adalah sujud. Dan amalan yang paling dibenci iblis, bahkan iblis sakit hati, itu bila melihat kita sujud. Sehingga Allah mewajibkan sholat itu sujudnya double. Bujurlah. Bila sembahyang 2 rakaat, sujudnya berapa kali? 2. 4 kali 2. Iyalah, amun sholatnya 2 rakaat subuh nih. Sujudnya berapa kali? 4. Banyak pembanyaknya sujud. Bayangkan. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika salah satu sahabat Sidin bernama Rabi'ah, ini tukang ambil banyu wudu Nabi. Senang Rabi'ah nih ngambil wudu Nabi karena kan kadada keran, kadada ledeng, kadada pipa, kadada mesin zaman Nabi. Jadi diambil di sumur jauh, diangkat pakai bejana, dibawa ke rumah, diletakkan di tempayan. Nah, itu yang dipakai berwudu. Dan lantai Nabi itu langsung pasir. Nah, ada satu sahabat, dia duluan sebelum Rasulullah mau ngambil, dia sudah duluan ngambilkan. Karena seringnya Nabi ini senang. Kata Nabi, Rabi'ah, mumpung kamu di sini, minta doa dengan saya. Kamu minta doakan apa? Aku doakan. Kamu minta apa? Doa yang saya doakan ke Allah untuk kamu. Kalau Nabi berdoa pasti kabul. Ujar Rabi'ah, ya Rasulullah, ulun pikir-pikir dulu. Tak salah minta, bahaya. Iyalah. Jadi ya Rabi'ah, ulun minta murafaqataka fil jannah. Ulun mau di surga berdekatan dengan engkau. Satu level dengan engkau. Saya melihat engkau di surga. Tentu surga Nabi paling hebat. Apa kata Nabi? A'inni bikasrati sujud. Kata Nabi, bantui aku dengan engkau membanyaki sujud. Artinya kamu tetap sholat. Bahkan bukan sekedar sunnah, bukan sekedar wajib, sunnah kerjakan. Bayangkan Nabi syafaat aja itu dikaitkan dengan sholat. Kaitkan dengan sholat. Kenapa? Karena Nabi di saat umatnya paling banyak di padang mahsyar itu Nabi perlu ciri
supaya syafaat itu langsung. Kata Nabi, itu ya Allah, itu satu kelompok itu masukkan ke surga, itu masukkan ke surga, itu masukkan ke surga, itu masukkan ke surga. Itu ada yang di pojok masukkan ke surga, ini juga masukkan ke surga. Lihat Nabi, gimana Muhammad, masih ada? Habis ya Allah. Apa maksudnya? Sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali kami dan umatmu nanti akhir zaman juga banyak, itu jutaan, miliaran, bagaimana engkau mengenalinya? Kata Rasulullah, sebagaimana kalian punya kuda lalu berkumpul dengan kuda yang banyak, kuda milik orang, tapi kuda kamu itu punya ciri di dahi putih, di kaki putih. Bisa nggak kamu menghalau kuda kamu, memilihi kuda kamu untuk ikut kamu? Bisa ya Rasulullah. Begitulah umatku. Ini hadisnya sahih. Umatku itu aku kenali lewat apa? Gurin muhajjalin min asaril wudu, yaitu lewat bercahayanya anggota wudu umatku. Jadi Nabi itu meminandui kita kayak itu aja. Pina benyala ya Pak. Nah, pina bercahaya sini. Menyaraknya cahayanya sini. Nah, sini ya. Ada nang pina kirip. Nah, kirip. Pina banu benyala, banu kada, banu benyala, banu kada. Tapi masih benyala. Kiau Nabi. Sakirip-kiripnya ya Allah, lampu cahaya kalau di padang kadap tetap nampak. Jadi nang bercahaya tuh wajah. Ini lengan kita, kepala yang kita sapu, kaki, telinga juga. Lalu kata Nabi, barang siapa yang sanggup memperpanjang basuhan wudunya, falyaf'al, hendaklah dia perpanjang. Kenapa? Supaya cahayanya lebih terang. Itu. Mbak ini dipraktekkan supaya Nabi pinando. Nah, wudu aja sih den, batuntong wudu bulik. Ada sembahyang. Akal namanya. Maksud wudhu ini satu paket dengan apa? Sholat. Wudhu ini satu paket dengan sholat. Cuman ada kalau ulun pernah contohakan apa, meskipun kita memperpanjang apa basuhan wudhu, tapi tetap ada batasan. Ya lah. Nah, kalau anu kan sampai pundak, bolehnya ada nang sampai di sini. Tangan, tapi bisa ngen sini dilabihi. Nah, kalau pian sampai sini paksa pacul baju wudu besar. Yalah, kalau wajah itu kan disapu lebihi. Nah, lebihi sampai ke bawah sini. Nah, bukan wajah, bukan hanya wajah. Nah, yang ini nang masalah nih, betis. Yalah, batis itu sampai landau. Nih. Landau. Cuman minta maaf, orang Jawa landau ini bahasanya kentol. Ya, kentol. Nah, orang kalau ustadznya orang Banjar jangan kisah bahasa Jawa. Kalau pina menyambat kentol tarobah Jadi kalau kita berwudu itu lebih kan sampai kon. Apa jamaah bulik membasuh sampai ke sini? Membasuh sampai ke sini betul. Jadi basuh sampai sini. Ulun takutannya kalau pina yang benyalang ini. Nah, jadi ingin sini ya. Ini bahasanya salah bahaya ya lah. Nah, ini pentingnya sholat. Itu mukaddimah lah. Mukaddimah pentingnya sholat. Bahkan Nabi memberi syafaat pun itu dikenali lewat umatnya yang sholat. Ya meskipun sholatnya itu balang kambingan ya pokoknya ya 5 waktu lah cuman kada khusuk itu. Walaupun sembahyangnya kada khusuk, sembahyang rajin tapi masih aja menyambat nang apa-apakah macam-macam ya, tegawi dosa juga orangnya toh, tapi sholat. Jadi ibaratnya menggawi dosa tapi sholat digawinya masih ada harapan langsung ditarik Nabi lewat syafaat. Kenapa? Karena ada ciri, paham? Ada ciri tadi, cahaya. Makanya sholat ini penting, pian. Sholatlah meskipun keadaanmu
masih kada karuan bahasa Banjarnya sembahyang ha, walaupun masih belum kada karuan sembahyang aja. Baik, kita lanjutkanlah. Itu mukadimah. Salat mana tadi? Asani min arkanil Islam. Qala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Yang kedua daripada rukun Islam apa? Iqamatus shalah, yaitu menunaikan salat, melaksanakan salat. Iqamah itu mendirikan, melaksanakannya itu lengkap dengan syarat-syaratnya. Kada sekedar memperbuat salat. Karena sholat ini kada bisa main-main, kada wa. Copy paste kada boleh, copy paste tuh nang maitihi ja. Nah, bila orang rokok, bila itidal, bila sujud. Ya lah, kada kawa itu, kada kawa. Artinya ujar nang bini pian ompati ja abah. Jangan laki aku kada bisa sembahyang, disuruh sembahyang. Kayak apa ulun semalam pian berdatang ulun sambatai dua abah bahwa nang berdatangi bahaya orangnya rajin bener sembahyang. Jadi jaka kada ulun sambat ka itu yang kada diterima pian berdatang. Nah, gara-gara ikam menyambat. Tuh abah boy sembahyang. Pokoknya kayak ini aja pesan ulun, sembahyang tuh nyaman aja. Kayak apa nyamannya? Bila berjamaah nyaman, tinggal itihi kayak apa gerakan orang empatihan ditarik bintuha di belakang imam pulang orang lihai ini. Jadi Allahu Akbar 4 juga Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan bini apa? 4 Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring juinya habut orang salaman. Padahal kan bila orang imam membaca kita berdiam, ya ada tahu bang. Nah jurang kenapa nih menyaring. Nah ini jadi kata kawainya tuturutan tuh dah kawa. Wa makna iqamatiha, makna iqamati shalah itu apa? Mulazamatuha wal mudawamah, yaitu komitmen dan berkekalan tak pernah ditinggalkan. Alaiha kata sholat tadi fi awqatihal mahdudah, pada waktu-waktunya yang sudah ditentukan. Jadi sembahyang ini kadada istilah parai, dadak. Dan sholat inilah yang diperintahkan Nabi anak-anak umur berapa tuh? 7. Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak mau sholat umurnya tuh 7. Artinya paham Nabi ini anak itu bisa berpikir 7. Makanya orang sekolah SD umur berapa? 7 lah. Tahunnya Nabi leh. Sikis anak tuh amun masih anak kecil yang 4 tahun itu enggak usah diperintahkan secara keras, nggak usah. Biasanya ini mempati ya anak 4 tahun tuh kita sembahyang, mamanya sembahyang nyompat sembahyang, mamanya sujud berarti harapnya langsung biasanya ya lawas. Nah jadi umur 7 perintahkan. Kalau umur 10 wadribuhum, bila umur 10 kenapa dipukul? Dipukul. Bahkan sholat ini saking mulazamahnya kita meninggal tetap disolatkan, cuman bunyinya disolatkan, artinya kada pernah lepas. Jadi kita ini jaka kayak ini jakanya berpakat lah. Ujar nih panitia masjid pengumuman kami di Masjid Nurul Iman ada peraturan bagi yang sering ke masjid maka kami akan mensolatkannya secara full. Tapi bagi orang yang tidak pernah ke masjid, itu minta maaf kami tidak mensolatkannya. Kalaupun pingin mensolatkan di masjid silahkan, itu biar anaknya yang mensolatkan. Kami nonton aja. Boleh lah itu, boleh mengancam orang. Payakun sembahyang.
Nabi itu mancam orang sampai hendak membakar lagi rumahnya. Bayangkan. Nah ini sholat tuh sangat penting. Dan siksa di antara siksaan yang terbesar adalah orang yang kada sembahyang. Ingat karena di akhirat itu ahli surga dengan ahli neraka kawa video callan video call belihatan gitu. Model kayak Allah kasih napa kayak layar langsung kayak itu melihat orang neraka melihat orang surga melihat orang neraka. Napa tujuannya? Allah menambah siksa kepada ahli neraka supaya ketika melihat ahli surga mentalnya semakin sakit. Kita inilah sakit yalah melihat orang nyaman bertambah sakit. Tapi bila kita sakit ada kawan sama-sama sakit tak kurang sakitnya. Pian telah biar kayak apa aja banyak hutang. Nah balikap apa balikap tuh biasa salon pas apa? Salon pas balikap sini 2 sedih. Sekalinya Mbah Cangang di ujung situ ada juga kawan maulot salon pasnya 3. Di sini lawan di dahi. Alhamdulillah masih ada yang paling sengsara. Maksudnya tuh model ada kawan gitu. Nah di surga tuh mentalnya diganggu oleh Allah. Makanya disebutkan ujar Allah apa ujar penghuni surga atau dalam Quran. Masalakakum fi saqar. Ya ahli surga. Bubuhan penghuni neraka sakar. Pedihnya siksamu. Apa yang menyebabkan engkau di dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata ahli neraka, kami dulunya tidak pernah sembahyang. Ayo. Makanya lah siksaan di neraka itu kada sekedar fisik tapi mental. Makanya ahli surga tuh kawak bajengkrama supaya menambah sakit hati orang neraka. Nah itu sholat tuh penting bener lah. Kemudian bisyurutiha wa arkaniha dengan syarat dan rukunnya al-muqarrarah yang sudah ditentukan. Jadi waktunya ditentukan, kemudian rukun dan syaratnya ditentukan. Pian dah sembahyang, misalnya sembahyang. Nah, bumper sejadah sudah mendengar adzan. Adzannya di mana? Di HP. Bumper sejadah pian. Allahu Akbar. Betul assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sekalinya di masjid hanya raja ajan. Di masjid hanya raja ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu aja kan di musala sana. Aku tadi sembahyang berbunyi HP nah. Sekali ditihi, oh jamnya salah setting. Ya kah? Misalnya tak jam nang kita beda 1 jam Jakarta. Jadi Jakarta tadudi kah tadudi leh nang tadulu di mana jamnya. Nah, settingannya Makassar atau Papua lah. Papua misalnya tadulu pada kita sembahyang kita berdahulu napa kada sah. Maka diulangi bahasa. Atau tahuainya belum sampai waktu. Sembahyangnya berdulu jarak kawan sembahyang nataikan zuhur setengah jam lagi. Nah kita tuh bila melaksanakan perintah Allah itu harus semangat sebelum sampai waktunya. Amun kawa kita berdulu nang kayak kita masuk kantor masuk jam 8, amun kawa setengah 8 sudah sungsung, itu bukti orang tuh rajin. Ini namanya bukan rajin tapi beh ibu eng ongo. Nah ada pintar. Artinya ini mahdudah itu dibatasi sudah awqatihal mahdudah. Kemudian wassalatu ya azamu sya'iriddin, salat itu sepaling besar syiar agama. Wa abdalu ma yutaqarrabu bihi ila rabbil alamin, dan sepaling utama ibadah
yang dapat mendekatkan dengannya kepada Tuhan semesta alam. Makanya kita itu bila apa-apa nang paling hebat menunaikan hajat sembahyang. Yang ada hajat napa misalnya, ulun ada pang satay hajat nih lah, anak mana lawas sudah belum kabul kayak Pak Ustadz sembahyang, kayak apa sembahyangnya, misal sembahyang tahajud 2 rakaat aja, jamnya harus sama, pian bangun 1:30 ampar sajadah di rumah aja sembahyang tahajud ampar sajadah. Kemudian sajadahnya tuh dicirii, dikasih plester kah apakah, bahwa itu tempat kita mandak sejadah. Jamnya 1:30, nah tempatnya itu kita spesialkan menghadap kiblat kan. Dan ketika sujud jangan minta yang lain, minta nang itu aja. Modelnya tuh nang kayak mengatuk, ya Allah pintu langit, cuman jamnya tuh jam nang sama. Jadi perbahasanya malaikat tuh pinandu, ya Allah ngini pulang muhanya, ngini pulang nang mengatuk. Bila pian hari ke-7 tiba-tiba kada kawa sembahyang, hitung pulang mulai 1 ini sampai 40 malam. Siapa nang mengamalkan itu hajat nang kayak apa aja kabul. Ulun dijazahkan guru ulun. Inggih, pian hendak napa nang belum, ulun belum bisi rumah Ustaz, intahnya gawi jangan intah. Anu satay ulun belum dapat jodoh, gawi jangan intah. Inggih, gawi ja. Nah itu ulun dijazahkan guru ulun. Kenapa? Itu rahasia sholat. Minta lewat sholat. Mintanya di mana? Sujud terakhir. Karena orang itu paling dekat dengan Allah ketika sujud, nah, rohaninya. Nah jadi nang kaya bini nih, ya kah 2 laki nih agak renggang, rancak terkelahi, undahan damai, abahnya nih jangan macam-macam lagi, ya kalau, nah itu tahajud boy, tengah malam jamnya jangan berubah. Tapi Ustaz misalnya ulun haid, kayak Pak dihitung dari 1 pulang lah, kalau haid kedapat Pak. Arti haid itu pian kadosa sembahyang stop dulu, mbah tuh pas pian sudah bersih mandi wajib, pian lanjut misalnya sudah 7 malam, lanjut 8 ini sampai 40. Nah itu luar biasa. Nah, karena ini paling mendekatkan kita kepada Allah. Jadi nang bini sujud nggak menangis, ya kah kenapa dapat ancaman dari laki hendak babini pulang laki. Jadi nang bini nang sujud behimat tengah malam, sekalinya nang laki sujud 2. Nang bini sujud mintanya mundahan laki ini jangan babini lagi, ada nang laki mintanya mundahan aku babini pulang diizini aja. Jadi berdua sujud itu kayak apa Ustadz, siapa nang menang. Nah itu bakal lahiyai lagi dah. Doanya bakal lahi kan. Nah, tapi insya Allah kabulnya itu yang terbaik. Seandainya kada kabul itu pasti yang terbaik sudah. Baik, kembali. Fa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disukai Allah? Wa fi riwayatin afdalu, yang paling afdal di sisi Allah napa? Ujar Nabi as-shalatu li waqtiha, yaitu sembahyang tepat waktu. Sembahyang tepat waktu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada sudah. Konal benar pahalanya sholat tepat waktu. Bagaimana sholat tepat waktu? Nah, itu sebelum orang azan sudah bersiap siap. Makanya ulun bisa alarm, ulunnya otomatis dah alarm tuh. Nyaringnya, nyaringnya. Jadi kan sampai sudah nih. Kayak apa aja kita ngantuknya bangun, ambil air wudhu, sembahyang di awal waktu. Dan disunatkan orang yang azan dengan imamnya itu memberi waktu, memberi jeda bagi jamaah sekira inya kawa 4 berjamaah taumbai takbir,
Ya kalau sembahyang subuh tuh setengah jam lah sedang. Kalau ya kayak sembahyang apa isya atau zuhur ya itu bisa ya 15 menit. Kalau kami di pesantren ini membaca syair, kekanakannya banyak. Jadinya ada yang berwudu, ada yang mandi, belum lagi wudunya mah antri pulang. Itu harus dikasih jeda supaya napa? Supaya ingat apa sholatnya itu bersama imam sama-sama. Nah itu sholat yang paling abdal adalah sholat tepat waktu. Nah di sini rahasianya. Bila kita kada memungkinkan sembahyang, orang azan tetap sembahyang. Maksudnya kayak Pak? Kada memungkinkan sembahyang karena hendak mengambil fadilat di awal waktu, orang azan sembahyang. Kayak apa? Kada memungkinkan sembahyang, contoh di pesawat. Ujar pramugari, sudah sampai waktu sholat maghrib dan kita berada di atas langit apa misalnya ya Allah, langit Yaman misalnya. Sudah sampai waktu sholat maghrib. Yang pengen sholat maghrib dipersilahkan. Sampai itu waktunya tuh. Itu tidak memungkinkan bagi kita untuk berwudu. Di mana wudu? Ada di pesawat itu aja anunya pakai tisu bakameh. Ada banyunya di atas ngalih mangkat betis lah. Wastafelnya tuh tinggi. Tayamum, kalau kau tayamum di pesawat, ulun minta maaf lah. Orang nang tolak umrah tuh nah, ulun bingung ini tayamum di mana. Ulun tolak umrah bawa jamaah. Sampai waktu sholat, ulun pesani 2 jamaah. Ulun kita sembahyangnya menghormati waktu. Sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu kada perlu pakai wudu dan kada papa kada menghadap kiblat dan boleh berduduk. Tapi sholatnya kada tunai. Paham lah? Bila sudah sampai mendarat sembahyang lagi dikodok. Jadinya sekadar ini mengambil fadilat Nabi nih. Jadi sampai aja pramugari, sudah aduh sabududun langsung Allahu Akbar. Yang menghormati waktu aja, misalnya musalli fardhu isya'i arba'atin musabil kiblati, dihormati waktu lillahi ta'ala Allah, sambil di hati sengaja aku sembahyang fardhu zuhur atau fardhu maghrib 3 rakaat untuk menghormati waktu karena Allah Ta'ala akbar kan? Sembahyang sambil duduk Allahumma sholli Allah itu aja. Kenapa? Karena di pesawat ulun kada ketemu debu. Ada ketemu debu lah di pesawat lah. Pengalaman ya. Amun pengalaman ulun kada ada debu. Kada ada. Kan syaratnya kena tayamum kan harus ada debu loh. Atau ada debu. Ulun membaca di fikih kontemporer, fikih modern, itu orang yang di pesawat tuh ya sembahyang menghormati waktu. Karena bila inya sembahyangnya tuh pakai tayamum, apa yang ditayamum makan. Yang kedua, sholat fardu wajib menghadap kiblat. Di pesawat tuh menghadap napa? Menghadap pilot, lain menghadap kiblat. Anu sate ya ulun sembahyang tuh menghadap kiblat. Kenapa? Pilotnya pakai jaket, belakangnya gambar Ka'bah aja. Tetap ada kawa. Nah, jadi mbah kayak Pak menghormati waktu. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Amalan paling abdal sembahyang di awal waktu. Meskipun kita itu kondisinya tidak memungkinkan, maka dengan cara menghormati waktu. Bila sudah landing mendarat bayari, pahamlah, bayari, karena dalam hukum fikih sholatnya tadi tetap tidak sah. Dia sholat tadi sekedar mengambil fadilah, paham? Nah, baik, kembali.
riwayat Bukhari Muslim rawah Syekhani wa warada inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang paling pertama dihisab dengannya itu seorang hamba pada hari kiamat yaitu salat. Fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila baik baiklah seluruh amalnya, apabila jelek maka jeleklah seluruh amalnya. Rawahu Tabrani. Nah ini masyhur hadisnya terkenal. Allah itu borongan. Amun kita nungkar mangga bisa latihan nungkar mangga nang pakai kanjang. Yala. Nah, ujar tukang mangga amun borongan harganya tak murah, tapi minta maaf bercampur. Cuman diandaki oleh tukang mangga tadi nang masak-masaknya di atas ya walaupun di bawahnya apa ada nang mentah ada nang busuk tapi sudah perjanjian kan borongan. Nah ketika sudah kita melihat di atasnya baik deal yang di bawah tuh 4 ditukari juga kayak itu juga sembahyang. Bila sembahyangnya beres maka yang lain pun ikut diterima. Jadi ada orang bertakon, Ustadz ada sate orang tuh puasa tapi orangnya kada sembahyang, bisa nggak pian ketemu orang rajin puasa tapi kada sembahyang bisa lah ancak ada nang kada berjilbab pian najar sekalinya mahadangan pesawat berangkat kan sampai waktu makan sini berbuka ada berjilbab uangnya sembahyang kada nang kaya itu berpahala kada untuk bertakon berpahala lah. Hah? Nah takutan menyambat nih berpahala kada? Nah jawabannya berpahala. Maulahnya puasa kada berpahala kasihannya. Cuman pahalanya kada mau cair. Pinnya kada ada pinnya. Pinnya berapa? 42 44 42 443 ya lah 42 44 3 ipinnya kada ada sabuting ya ujar Allah Ta'ala siapa sembahyangnya ini kada beres Allah kada peduli lagi nang masalah puasanya ini bereskan dulu kenapa siksa aja langsung itu. Makanya kita kayak apa aja sembahyang jangan ditinggalkan, bini diingatkan, anak makinnya bahanu bini ini pina menguler misalnya yang sudah sembahyang kah belum mulun bahanu baju rigat binian biasa kayak itu loh. Nah ambilkan bajunya nih barasih ulun belum mandi sini nah mandi lah kasih itu kewajiban suami anak kayak itu juga. Makanya kan zaman Rasulullah itu ada maling sebelum inya masuk Islam ujarnya minta izin ya Rasulullah ulun ini kadada kebisaan kecuali mencuntan jadi maling ulun hakun masuk Islam tapi izini ulun jadi maling tetap masuk Islam tapi mencuntan diizini kayak apa itu apa jalan Nabi sini bersyahadat tahu loh karena syahadat ini kan penting nih syahadat bersyahadat ini Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah boleh ulun mencuntan kalau ya Rasulullah jalan Nabi yang penting sembahyang Nabi kadang boleh kan yang penting sembahyang siap sembahyangnya nyawa miskin kada ada isi kebisaan di Masjid Nabawi nya kada ada gawian sembahyang isya tetap digawinya tengah malam Nabi tahajudnya tahajud dua sahabat nongkrong masing-masing tahajud sekalinya lapar parutnya lapar sedang aku mencari duit jinya mencuntan niatnya lalu pas menelusuri apa jalan di kota Madinah ada rumah tabuka orang kadingat mengunci tabuka lawang caranya alhamdulillah masya Allah Allah Ta'ala
Ya Allah memberi rezeki dua ulun maling alhamdulillah dalam waktu buka maling rajin sembahyang ini masuknya masuk mbah masuk tuh bebukaan kemudian di meja tuh ada apa buah makanan lengkap rumah orang nang berduit sekalinya pas hendak mengambil buah biar nah jatagana aku sembahyang tadi ya Allah ibu jujur aja Nabi sembahyang. Nah dengan sembahyang tuh aku ingat asa supan doa Allah Ta'ala mencuntan kada gini keluarnya mbah keluar maitihi kamar tabuka babinian ampun rumah tuh babinian taguring di kamar kan paha bisa kelihatan nggak nah mana bungas lalu berdesir darahnya nih asa hendak memaraki gitu nah tapi pas hendak memaraki bertaguran pulang di hati astagfirullah ulah napa sembahyang isya aku tadi ulah apa sembahyang tahajudku tadi kada gini mudahan diberi Allah rezeki jangan lewat maling mun kada diberi ya terpaksa maling bagus gitu masih berharapnya di Allah jangan rezeki maling keluar ambah keluar pian babulik pulanginya babulik napa baganangan ujarnya rumahnya babukaan aku kena babulik ke Masjid Nabawi musiah ada orang nang kaya aku maling dia masukinya cuma malingnya kada sembahyang bisa menyelajur lalu ditutupakannya lawang bebinian dan tutupakannya babuliknya ke Masjid Nabawi bejikirnya nah tahaninya lapar subhanallah mendekati subuh datang seorang kakek orang tua bapak-bapak di kita datang jemput menemui Nabi ada berzikir kan ya Rasulullah minta izin assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam ada apa aja Nabi ulun minta tolong dua pian minta nasihat ada apa aja Nabi ulun bisi anak babinian bungas sampai wah ini belum kawin bujangan dan dia ya entrepreneur lah nang kayak Khadijah kan gitu banyak bisi duit orang mendagangkan dagangan minyak nah inya ini memilih suami bapilih benar makanya belum kawin nah inya ya Rasulullah tadi bermimpi dalam mimpinya inya didatangi orang jahat dan orang jahatnya hendak memperkosainya tiba-tiba ada orang yang baik menegah orang jahat tadi diusirnya bukan hanya diusirnya dikunciakannya rumah anak ulun tak bangun hanya sadar lawang belum bertutup ditihi dasar bertutup nah itu tamsil napa ya Rasulullah apakah itu gambaran pacangan laki anak ulun ya Rasulullah iya belum tahulah siapa lakiannya tuh jangan Nabi tuh pas dibuncul lah tuh jangan Nabi padahal inya jiwa nang hendak mengambil ya Allah tapi inya kada jadi dikawinakan sugih kada jadi malingnya bisi bini sugih nah itu berkat sholat makanya ulun masih ingat bahar itu kayak apa aja nakalnya ya Allah tapi sembahyang lain nih tuh kaitannya artinya kita itu kayak apa aja tetap sembahyang anak nih kayak apa aja menggasingnya kita harus tetap sembahyang syukuri anak tuh sembahyang itu aja kuncinya bini kita tak percaya dua bini ini kada selingkuh kayak apa sembahyang ada 5 waktu bila ia menjaga sembahyangnya aman laki sama juga ya Allah apakah laki ini pacangan yang macam-macam itihi bila ia rajin sembahyang aman
Sampai Sayyidina Umar, siapa nang hendak begawi di pemerintahanku, ja Umar satu aja syaratnya, lihati sembahyangnya. Bila sembahyangnya bagus, beres, itu bila bagagawi bagus beres. Pian hendak mencoblos orang, mencoblos caleg, musim caleg lah. Itihi sembahyangnya. Jangan itihi sembakonya, jangan. Orangnya rajin kita sembahyang. Ya Allah. Nah, alhamdulillah sampai kita ada bisi caleg rajin ke masjid. Nah, coblos saja. Tapi ke masjidnya pas harapan mencalek tak nak dosa gitu. Ini pas mencalek aja. Nah, memang dari awal rajin sembahyang. Itu kalau dipercaya manusia sing. Amun yang lain amun sembahyang itu aja inya kada beres, maka gawian yang lain pun bakalan kada beres. Nah, ini pentingnya salat. Kemudian as-shalawatul mafruḍah wallahu alam bisawab. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, sholat ini sangat penting. Bahkan orang yang meninggalkan sholat itu sebagian riwayat menyebutkan akan disiksa selama 500 tahun di neraka. 500 tahun dikalikan berapa? 1000 sama dengan berapa? 500 kali 1000? 500.000 lah. Ada sembahyang 5 waktu berapa? 500.000 berapa? 2 juta. 200 lah. Berapa? 500.000. Iya 2 juta. 2 juta setengah tahun. Iyalah, seharian kada sembahyang 2 juta setengah tahun di neraka. Angelina Sonda diponis 8 tahun kayaknya korupsi itu. Siup nah aja. Siup di persidangan nah aja. Cuman di penjara bebaik panginya berjilbab wah ini. Nang artis tuh siup punya. Padahal di penjara diberi makani kayak apa di neraka. Ayo. Mudahan kita lah jangan sampai meninggalkan sholat. Mulai wayah ini gawi sembahyang yang pernah tertinggal bayari kayak apa bayarnya diqadha. Ya kalau orang sembahyang zuhur sekali maka mbah salam bangkit pulang zuhur bayari yang telah lalu, maka akan diampuni dosa dia yang telah lalu. Bahkan sebagai penutup, orang yang meninggal dunia lalu meninggalkan sholat karena sakit kalau kawal lalu sembahyang, itu warisannya tidak boleh dibagi. Orang tua meninggal dunia, anak-anaknya tahu ayah ini nggak sholat 2 bulan nggak sholat di rumah sakit, maka warisannya nggak boleh dibagi haram. Dalam i'anatul talibin ada, kecuali bayariakan hutang orang tuanya tadi dengan Allah, baru silakan warisannya dibagi. Kenyamanan dia yang meninggal duitku diambil, ilok hutang kudu Allah dibayari, makanya wajib anak-anaknya bayari. Bila anak-anaknya nggak ada satupun yang mau membayari sholatnya, jangankan bayar sholat, anaknya juga sembahyang, maka ya Pak, maka dari uang warisan tadi itu wajib disisihkan dan cari orang yang hakun sembahyang hadiah. Sembahyang bukan ada sembahyang qadaan dan diniatkan untuk almarhum. Ada boleh dibagi warisan, sisihkan dulu duitnya. Berapa tuh? Ayo. Misalnya dua Ustaz Ahmadi, pian kawakah menyembah yang akan apa bintu haulun meninggal. Nah, sidin ada pang sekitar 2 minggu, nggih. Nah, kakon kapian menyembah yang akan 5 waktu ada sembahyang, nggih. 1 waktunya ulun bari pian 1 juta. Jadi kan sehari itu kali 5 waktu berapa? 5 juta. Iyalah, kali 10 hari berapa? 50 juta. Iyalah, 50 juta. Misalnya 10 hari lah 50 juta. Aku Ustaz Ahmadi menggawiakan. Aku benar. Bolehlah itu, boleh.
Boleh. Ada dalam kitab I'anah berupah karena anaknya kena hukum. Nah itu bahkan Mbak Anggar boleh di Ustaz Ahmadi minta maaf pasarannya wah ini kada 1 juta lagi 1 juta matus wah ini bensin coba naik gitu. Pintu sarah aja mungkin kada hakun dulu, nah silahkan dua Pak Haji Bambang hakun 500 ya misalnya. Itu saking pentingnya sholat, paham lah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang betul-betul menunaikan sholat dan termasuk zuriat kita seberatan dan pasangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.